Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Sahira dengan 2356023. Hari ini saya ingin menyampaikan materi seputar peternakan. Nah, materinya saya bawa kali ini tentang penyakit mulut dan kuku. Ingin share screen. Nah, ini dia. Jadi saya mau membagikan tentang strategi dan teknik vaksinasi, persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku, dan ini materi pada tanggal 31 Juli tahun 2022. Saya mendapatkan materi ini dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi. Kebetulan saat saya PKL di sana, jadi saya dapat materi ini. Oke, kita lanjut. Jadi penyakit mulut dan kuku dan dampak ekonomi. Indonesia bebas PMK pada tahun 1990 disebabkan oleh virus RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleik, dan tidak ada obat namun dapat dicegah dengan vaksinasi. Menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Menularnya sangat cepat, dapat melalui kontak langsung dan dapat ditularkan melalui udara. Ketika ternak sakit PMK, dia memiliki tanda klinis atau gejalanya seperti demam, nafsu makan hilang, lepuh di bagian hidung, lidah, mulut, dan kuku, serta air liur yang keluar secara berlebihan atau hipersalivasi dan keluar leleran dari hidung. Nah, ini sejarah bebas PMK. Jadi pada tahun 1987 penyakit ini masuk mulai importasi sapi perah dari Belanda dan beberapa kali mewabah. Terus pada 1983 wabah terakhirnya di Pulau Jawa. Tahun 1986 deklarasi secara nasional terhadap status Indonesia bebas PMK. Diterbitkannya surat keputusan Menteri Pertanian nomor 206 garis miring KPTS garis miring TN titik 510 garis miring 5 garis miring 1986. Dan pada tahun 1990, pengakuan status bebas PMK di Indonesia pengakuan status bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE tercantum dalam resolusi OIE nomor 11 tahun 1990. Outline paparannya di sini ada pertama pelaporan PMK dan logistik, yang kedua strategi vaksinasi PMK, yang ketiga tahapan pelaksanaan vaksinasi PMK, dan keempat ada pengenalan produk vaksin PMK. Ini pelaporan PMK Kaltim tahun 2022 Juli, dan masuknya itu pada Kabupaten Pasir, Kecamatan Muara Komam, dan Pasir Balengkong. Dan ini bantuan penanganan PMK 31 Juli nomor 23 dari Kalimantan Timur. Ada dosis yang didapatkan tuh 1920. Ini ada antibiotik, disinfektan, APD, squid, needle, dan lain-lain. Terus ini ada obat. Di Kalimantan sendiri mendapatkan 5.040 dosis obat dan 5.000 dosis vaksin. Strategi vaksinasi PMK. Tujuan dari vaksinasi ini adalah pengendalian dan pemberantasan PMK di wilayah endemis. Kalau ada tindakan darurat, outbreak pada negara atau zona yang sebelumnya bebas, atau emergency vaccination during an outbreak or targeted vaccination in identified FMD, hotspot, and high-risk areas. Nah, terus ada 4 strategi. Di sini yang pertama, vaksinasi barier atau barrier vaccination. Vaksinasi di sepanjang perbatasan wilayah tertular untuk mencegah penyebaran infeksi wilayah lain. Yang kedua, vaksinasi semut atau blanket vaccination adalah vaksinasi seluruh hewan rentan. Yang ketiga, vaksinasi cincin atau ring vaccination, vaksinasi seluruh hewan rentan di wilayah yang berbatasan dengan area wabah. Yang keempat adalah vaksinasi tertarget atau vaksinasi subpopulasi hewan rentan. Nah, sedangkan kita di Muara Komam dan Pasir Balengkong itu kemarin kita melakukan 2 vaksinasi ini, vaksinasi cincin dan vaksinasi tertarget. Tujuan vaksinasi PMK pada tahap 1 di Indonesia. Yang pertama, melindungi hewan rentan dengan nilai ekonomi tinggi dan masa hidup lama. Yang kedua,
Membatasi penyebaran untuk hewan-hewan yang berpotensi dilalu lintaskan menurut R0. Ini ada jadwal vaksinasi. Vaksinasi pertama pada minimal umur 2 minggu, lalu vaksinasi kedua dilakukan 4 sampai dengan 5 minggu setelah vaksin pertama, lalu di booster setiap 6 bulan. Lalu juga vaksin pertama di minimal umur 2 bulan, lalu dilakukan vaksin kedua di 4 sampai dengan 5 minggu setelah vaksin pertama, lalu booster di setiap 6 bulan. Ini target hewan yang akan divaksinasi. Yang pertama tentunya sehat, yang kedua tidak menunjukkan tanda klinis, yang ketiga bunting, yang keempat tidak stres. Ini yang tidak boleh di vaksin. Yang pertama ada hewan sakit, entah dia sakit PMK atau penyakit infeksi lainnya, tidak divaksin namun diberikan pengobatan untuk meredakan tanda klinis seperti obat ataupun suntik vitamin. Lalu ini ada hewan rentan PMK yang pernah terinfeksi PMK dan telah pulih secara klinis, tidak divaksin kecuali vaksin darurat. Tahapan pelaksanaan vaksinasi PMK. Nah, jadi ini ada identifikasi awal. Yang pertama di sumber daya, identifikasi jumlah petugas teknis, lalu ada sarana prasarana seperti APD, sapras vaksinasi, desinfektan, coolbox, dan kokas. Lalu yang ketiga ada pendataan wilayah, ditentukan wilayah target di masing-masing lokasi. Lalu ada pendataan target, pendataan ternak di wilayah target. Lalu ada koordinasi lintas sektor, koordinasi dengan stakeholder atau perangkat desa, keamanan, dan lain-lain. Lalu ada manajemen tim, pembagian tugas, siapa bertugas dengan dokter hewan sebagai leader tim. Lalu ada yang terakhir, ketujuh, koordinasi pelaksanaan atau teknis pelaksanaan vaksinasi. Lalu di sini ada tim vaksinator 3-4 orang. Yang pertama dokter hewan, paramedik, lalu ada paramedik reproduksi seperti petugas IB, PKP, dan ATR, lalu ada tugas teknis lainnya seperti penyuluh atau porli. Nah, jadi yang pertama ada vaksinator. Vaksinator ini adalah pelaksana kegiatan parenteral. Yang kedua ada handling, memposisikan hewan siap menerima vaksin. Yang ketiga pencatatan ID hewan dan peternak dan pelaporan ke Isiknas. Yang keempat ada penandaan, identifikasi ternak yang sudah divaksin. Nah, kalau saya kemarin berada di pencatatan ID hewan dan peternak dan pelaporan ke Isiknas. Ini skip. Nah, ini ada identifikasi logistik per provinsi. Jadi ada coolbox, lemari pendingin, split, needle, dan cool room. Nah, ini adalah apa yang berada di dalam coolbox-nya itu. Jadi itu ada vaksin dan splitnya. Nah, hewan yang akan divaksin perlu dilakukannya pengendalian hewan atau restraint. Nah, harus dihandle dengan baik demi keselamatan hewan dan manusia. Untuk hewan lepas liar perlu penanganan khusus. Lalu ini lokasi injeksi PMK di bagian spine-nya ini, di lokasi intramuskular. Nah, lalu ini ada data tentang vaksinasi, informasi wilayah terdampak PMK. Untuk info lebih update-nya bisa dicek di Siaga PMK, cari aja di Google. Nah, untuk vaksin yang digunakan itu adalah vaksin Octofor. Nah, jadi untuk sapi dan kerbau itu 2 mili dengan disuntikan di IM atau intramuskular dan dipertahankan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sebelum dimasukkan ke dalam spuit, kocok botol vaksin perlahan sehingga homogen. Jadi saat dibuka hari ini dan hari ini juga digunakan, harus habis, tidak boleh terbuang gitu atau tersisa. Kalau misalnya udah lebih dari, kalau nggak salah 24 jam itu harus sudah dibuang karena udah nggak baik lagi di sini. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan.
tentang vaksinasi, kegiatan vaksinasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.